Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas cantik handbag dengan motif seperti ini. Motif ini sudah pernah saya review di bagian pola dompet. Kali ini saya akan membuatnya dalam bentuk yang lebih besar dengan bentuk seperti tas tangan ini. Nah, ini terdiri dari 3 warna, hasilnya cukup rapi. Semoga nanti polanya bisa mudah untuk dipraktekkan. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan 3 warna, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. (52 rantai). Setelah 52 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-52 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dan ini adalah baris yang kedua. Nah, lanjutkan, ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat sekitar 20 baris. Nah, ini dia sudah selesai 20 baris sesuai dengan kelipatan motif, yaitu kelipatan 4. Jadi kalau ingin ditambah bisa teman-teman tambahkan dengan penjumlahan baris 4 buah. Nah, selanjutnya di ujung ini saya akan berikan 1 rantai, lalu beri penanda di 1 lubang sebelum lubang terakhir di sebelah sini. Lalu untuk pengerjaan berikutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi untuk jumlah SC nya di sini 20 sesuai dengan jumlah baris, di bawah 52, di bagian kanan 20, dan di atas dikurangi ya sampai ke penanda itu 51 SC. Nah, untuk sisi ini jumlahnya 20 SC. Nah, teman-teman lanjutkan ya. Nanti untuk bagian bawah jumlah SC nya 52, dan di samping sini 20, dan di atas hingga penanda 51. Mendekati akhir putaran, SC ke 51 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, 1 rantai. Nah, untuk pola berikutnya saya akan mulai dengan pola awalan. Mulai dengan 1 SC di tempat slip stitch. Jangan lupa beri penanda. 3 rantai, 1 2 3, skip 3 lubang, 1 2 3, lubang berikutnya 1 SC. Ulangi polanya ya. Lanjut 3 rantai, 1 2 3, skip 3, 1 SC. 3 rantai, skip 3, 1 SC. 3 rantai,
skip 3, 1 SC. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir 3 rantai, skip 3, pas ya, di akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Di penanda slip stitch pertama, kemudian slip stitch 1 kali lagi di bagian 3 rantai ini, slip stitch yang kedua, lalu 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan masuk untuk bagian pola berikutnya. Di bagian 3 rantai ini, pertama isi dulu dengan 1 double crochet atau DC. Beri penanda di atasnya supaya tidak bingung. Kemudian teman-teman turun ke bagian 3 buah titik yang di skip di bawah ini, kan ada 3, 1, 2, 3. Tepat di tengah-tengahnya isi dengan 1 double crochet. Nah, lalu kembali ke 3 rantai yang tadi, kembali buat 1 DC atau double crochet. Nah, seperti ini hasilnya. DC, DC ke bawah dan DC. Kemudian 1 rantai, skip 1 SC yang ini menuju 3 rantai berikutnya. Ulangi pola yang tadi. 1 DC, 1 DC, turun di baris yang bawah tepat di tengah-tengahnya di sini. 1 DC lagi, kembali di bagian 3 rantai yang tadi. 1 rantai, skip SC, di 3 rantai berikutnya kembali DC. DC turun di baris yang bawah tepat di tengah-tengah. DC kembali di 3 rantai. 1 rantai, skip SC, 1 DC di bagian 3 rantai. DC turun di baris yang bawah tepat di bagian yang tengah. Kembali DC di bagian 3 rantai yang tadi. 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 1 rantai, skip SC, di 3 rantai terakhir isi dengan DC. DC turun di baris yang bawah. Kembali DC di bagian 3 rantai. Nah, di sini sudah akhir putaran. 1 rantai, skip, langsung pas ya. Slip stitch di penanda, lakukan slip stitch sebanyak 4 kali. Pertama yang di penanda, lalu slip stitch di lubang berikutnya, slip stitch ketiga di lubang berikutnya, dan slip stitch keempat tepat di 1 rantai ini, dan ganti benang ke warna yang berbeda. 2 rantai. Nah, untuk benang yang ini tidak usah diputuskan. Hasilnya seperti ini. Lalu saya akan mengulang motif yang barusan tapi dengan cara yang sedikit berbeda ya. Pertama, buat 1 DC. Jadi di 1 rantai ini isi dengan 1 DC. Kemudian 1 DC turun di baris yang bawah tepat yang bagian SC 1 buah ini isi dengan 1 DC. Lalu kembali di bagian 1 rantai tadi isi lagi dengan 1 DC.
Nah, seperti ini, jadi dia menumpuk di satu titik, satu rantai, dan kali ini skipnya 3, 1 2 3. Di satu rantai berikutnya isi dengan 1 DC, lalu DC turun di baris yang bawah, kembali DC di bagian satu rantai tadi, satu rantai, skip 3, di satu rantai berikutnya DC di baris yang bawah, DC kembali di satu rantai tadi, satu rantai, skip 3, di satu rantai berikutnya isi dengan 1 DC di baris yang bawah, DC kembali di satu rantai tadi, satu rantai. Nah, seperti ini, lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, satu rantai, skip 3, di satu rantai 1 DC, 1 DC turun di baris yang bawah, satu DC kembali di bagian satu rantai tadi, satu rantai, skip 3, pas ya, langsung di akhir putaran slip stitch di penanda, slip stitch sebanyak 4 kali, 1 2 3 4, 2 rantai. Nah, selanjutnya ulangi motif yang barusan ya, yang warna pink ini, ulangi motifnya. Pertama, 1 DC di bagian satu rantai ini, kemudian DC turun di baris yang bawah tepat di tengah-tengah dari 3 titik, sejajarkan saja DC-nya ya yang tepat di tengah. Kemudian kembali 1 DC di bagian satu rantai tadi, satu rantai, skip 3, di satu rantai berikutnya ulangi 1 DC, 1 DC turun di baris yang bawah tepat di tengah-tengah, 1 DC lagi di satu rantai yang barusan, satu rantai, skip 3, di satu rantai berikutnya 1 DC, 1 DC turun baris yang bawah, dan 1 DC lagi di satu rantai yang tadi, satu rantai. Nah, ulangi pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir, satu rantai, skip 3, di satu rantai berikutnya isi dengan 1 DC, 1 DC turun di baris yang bawah, kembali 1 DC di satu rantai tadi, satu rantai, skip 3, pas ya, di akhir putaran langsung slip stitch sebanyak 4 kali. Slip stitch pertama, slip stitch kedua, slip stitch ketiga,
Dan slip stitch keempat ganti warna, jadi saya mengganti warna setiap sudah 2 baris untuk satu warna. Ganti warna ke warna yang agak lebih cerah, 2 rantai. Lanjut ulangi pola motif yang barusan ya, yang ini diulang lagi polanya, mulai dengan 1 DC di satu rantai ini. 1 DC turun di baris yang bawah, 1 DC kembali di satu rantai tadi, 1 rantai, skip 3, di satu rantai berikutnya isi 1 DC, 1 DC turun di baris yang bawah, 1 DC di satu rantai barusan, 1 rantai, skip 3, di satu rantai berikutnya isi 1 DC, 1 DC turun di baris yang bawah, 1 DC di satu rantai tadi, 1 rantai. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Nanti slip stitch, kembali gunakan warna ini, jadi akhir putarannya 4 kali slip stitch dan gunakan motif yang sama. Jadi untuk warna ganti setiap 2 baris untuk satu warna, buat setinggi yang teman-teman butuhkan. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Hasilnya cukup rapi ya pergantian warnanya. Ini terakhir saya gunakan warna yang sama seperti yang bagian alas. Dan ini motifnya teman-teman bisa lihat ada yang bagian bolong-bolong. Jadi saya akan gunakan pola baru untuk baris berikutnya untuk menutupi bagian yang berlubang. Nah, di sini di akhir putaran saya akan slip stitch 1 kali, 1 rantai. Nah, untuk pola berikutnya perhatikan ya, pertama skip 1 lubang tempat slip stitch, di lubang berikutnya 1 SC, jangan lupa penanda, kemudian skip 1, yang ini skip, lalu turun ke baris yang bawah. Di sini ada 3 titik, isi masing-masing dengan 1 DC atau double crochet. Jadi DC ada 3 kali di baris yang bawah, 1 2 3, skip 1 SC tepat di tengah-tengahnya, diulang lagi polanya, skip 1, turun ke baris yang bawah, DC kali 3, skip 1 SC, skip 1 DC kali 3 di baris yang bawah, skip 1 SC. Nah, lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 1 SC, skip 1 3 DC turun di baris yang bawah, akhir putaran langsung slip stitch di penanda,
1 rantai. Nah, sudah tertutup bagian lubang-lubang motifnya. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. Lanjutkan hingga akhir putaran. Setelah itu slip stitch 1 rantai, ulangi SC setiap lubang, buat sekitar total 5 baris. Nah, ini sudah selesai total 5 baris SC. Boleh teman-teman tambah untuk ukuran yang lebih tinggi. Jadi untuk pengerjaan selanjutnya adalah penjahitan bagian tali tasnya. Di sini tali tasnya saya buat 2. Ini tali tas sederhana dengan 9 SC bolak-balik. Kemudian agar kuat, bagian pinggirannya saya slip stitch berkeliling. Untuk tutorial sederhananya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Jadi ini saya buat 2, untuk panjangnya sekitar 30 cm. Untuk patokan panjang talinya, usahakan ketika ditekuk jangan melewati bagian alas seperti ini, supaya nanti talinya tidak terlihat terlalu panjang. Untuk bagian tasnya jadi seimbang. Nah, ini teman-teman tinggal jahit kiri dan kanan 2 buah talinya. Nah, ini dia sudah selesai tasnya. Hasilnya seperti ini, terlihat sudah rapi. Saya sudah jahit bagian tali dengan jahit biasa. Kemudian saya juga sudah pasang di sini resletingnya. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dengan secara sederhana dan jahit tangan, bisa langsung cek di kolom deskripsi, saya sudah menyertakan link tutorialnya. Nah, untuk motifnya sendiri sedikit timbul. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya lurus hingga ke atas. Untuk pergantian bagian warna juga terlihat rapi, serta pergantian akhir baris tidak terlalu kelihatan. Hanya saja di sini yang kelihatan adalah bagian SC yang berkeliling ini ya, terlihat garisnya. Untuk bahan benang di sini saya gunakan masing-masing 1 gulung, dan yang warna ungunya sudah habis, sementara untuk warna putih ke merah jambuannya masih tersisa sedikit. Untuk ukuran finalnya, tinggi tas hingga ke bagian alas itu sekitar 18 cm. Bagian lebar tasnya 20 cm. Sementara untuk lebar bagian alasnya cukup besar. Untuk alas tasnya ini sekitar 8 cm. Nah, semoga teman-teman mudah untuk mengikuti polanya dan mempraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.